wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari saya wasiatkan yang pertama kepada diri saya pribadi, kemudian pada saudara-saudariku sekalian, untuk senantiasa bertakwa dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa, berusaha untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dan yakinlah, semakin orang berusaha untuk bertakwa, itu maslahatnya 100%, tidak berkurang sedikit pun, kembali kepada dirinya sendiri. Bukan Allah butuh dengan ketakwaan kita, sama sekali tidak. Sebagaimana juga bukan untuk orang lain, tapi untuk kita pribadi. Karena syariat itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kemaslahatan bagi hamba dan menolak mafsadat mudarat bagi hamba. Tidak ada yang diperintahkan kecuali itu mengandung maslahat. Sebagaimana tidak ada yang dilarang untuk ditinggalkan kecuali pasti di situ ada mafsadat. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mari kita perbanyak kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, ahlul baitnya, sahabat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa teguh di atas ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan ya, yaitu membaca sebuah buku yang berjudul Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, babu fadlil islami. Jadi dalam menulis buku, biasanya setelah judul itu ada bab-bab. Nah, bab yang pertama yang merupakan menjadi judulnya juga, yaitu bab Fadlul Islam. Kemarin sudah dijelaskan. Apa itu fadl? Keutamaan dari sesuatu. Al-Islam memiliki dua makna kan? Makna secara bahasa dan makna secara syariat. Secara bahasa, tunduk dan berserah diri. Secara syariat, tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mentauhidkannya dan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ya kan? Kemudian Islam sebagai agama ada berapa pengertian? Dua. Yang pertama Islam umum, yaitu apa? Agama seluruh para nabi, yaitu ketundukan pada Allah dengan mentauhidkannya, mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Yang kedua, Islam secara khusus, yaitu agama Islam yang dibawa atau setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah sebelum Nabi Muhammad, mereka adalah orang apa? Muslim, ya kan? Di lewat pojok deh.
Kalau enggak lewat pintu sana, kalau enggak lewat pojok situ. Bingung ya? Lewat situ boleh. Iya, enggak jadi. Barakallahu fiik. Makanya orang Yahudi di zamannya Nabi Musa mereka adalah apa? Muslim. Orang Nasrani di zamannya Nabi Isa mereka Muslim. Berarti mereka yang beriman kepada para nabinya dan mentauhidkan Allah di zaman mereka masuk surga tidak? Masuk surga. Kemudian kalau yang sekarang barakallahu fiik, boleh enggak mereka tetap berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Musa, Nabi Isa dan tidak mau berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Muhammad? Boleh tidak? Tidak boleh. Harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah perintah Allah dan juga perintah nabi-nabi mereka. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan ya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan wa qaulullahi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Beliau, dan ini merupakan apa? Manhaj, metode Ahlus Sunnah dalam menetapkan sesuatu, terutama dalam menetapkan hukum. Itu dia tidak boleh untuk apa? Dengan hawa nafsu dia atau dengan pikiran dia saja, tidak boleh. Tapi menetapkan hukum itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala seseorang berbicara hendaknya dia itu memiliki landasan. Seperti di sini Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala berbicara tentang fadlul Islam, keutamaan agama Islam, maka dia akan mendatangkan apa? Dalil-dalilnya. Mana sih keutamaan Islam? Coba tunjukkan, gitu kan? Kalau jenengan bilang ke orang kafir misalnya atau orang non-muslim, ini loh keutamaan Islam. Lah, buktinya apa? Keutamanya di mana? Ya kan? Nah itu. Nah, bukti atau dalil itu yang tidak ada kesalahannya sedikit pun, itu adalah Al-Quran dan hadis. Gak apa-apa, Yusuf. Kalau mau keluar gak apa-apa. Biarin. Daripada ganggu di dalam. Gak apa-apa. Nah. Biarin. Nah. Apa jadinya? Anak kadang kalau berano jadinya nggak fokus. Makanya kalau bawa anak tolong dikondisikan, kalau enggak ditaruh di luar, di gazebo atau di mana, atau di tempat main itu, biar nanti mereka bisa menikmati haknya yaitu bermain, dan kita bisa fokus untuk belajar. Nah, barakallahu fiik. Jadi manhaj, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala dia menyampaikan sesuatu, dia tidak boleh kecuali harus mendatangkan apa? Dalil. Karena menetapkan hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya penetapan suatu hukum adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang lain. Makanya di sini beliau rahimahullah taala dalam hampir seluruh kitabnya itu cuma berbicara sedikit. Ucapan beliau itu sedikit. Kemudian setelahnya apa? Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama nanti. Tatkala beliau menyampaikan fadlul Islam, beliau cuma bilang bismillahirrahmanirrahim. Itu pun dalam Al-Qur'an ada, ya kan? Wa bihi nasta'in, itu pun dalam Al-Qur'an ada, ya kan? Fadlul Islam. Beliau cuma mengucapkan fadlul Islam. Setelahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua firman lagi. Yang ketiga firman lagi. Yang keempat nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka barakallahu fikum, sebagaimana kita sudah jelaskan kemarin sedikit, banyak orang-orang yang membenci beliau. Sebenarnya tidak ada yang membenci beliau kecuali mereka adalah musuh-musuh Islam secara umum dan musuh-musuh Ahlus Sunnah secara khusus. Tidak ada. Kenapa? Coba lihat buku-bukunya. Bukunya tipis kok, nggak perlu kita butuh membaca waktu yang lama kok.
Bukunya tipis-tipis. Ada yang cuma bukunya itu 1 lembar. Nawaqidul Islam yang sudah kita pelajari itu kan cuma 1 lembar itu kan. Cuma menyebutkan 10 pembatal-pembatal keislaman. Nah, barakallahu. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sih. Tolong ditutupin. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu hari apa? Arafah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam itu sedang wukuf di Arafah. Jadi ini adalah ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setelah beliau berhaji ini kemudian pulang ke Madinah, beberapa berikutnya beliau wafat. Pada hari ini, itu hari Arafah, hari yang paling mulia. Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Watsmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Sekarang ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, itu dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab sebagai apa? Dalil fadlul Islam, dalil keutamaan Islam. Apa keutamaan Islam berarti yang bisa kita ambil dari sini? Mungkin ada yang bisa menyebutkan. Keutamaan Islam yang terkandung dalam Al-Maidah ayat 3 ini apa? Ya, barakallahu fiik. Pertama adalah annahu, yaitu bahwasanya Islam itu adalah dinun kamilun. Agama yang sempurna, ya kan? Jadi keutamaan Islam salah satunya adalah apa? Agama yang sempurna. Apa dalilnya? Akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama apa ini? Islam. Berarti keutamaan Islam yang pertama adalah apa? Agama yang sempurna. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, yang menyempurnakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Agama pertama tadi agama yang sempurna, yang kedua yang menyempurnakannya ada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Berarti tidak butuh yang namanya dalam syariat Islam itu penambahan ataupun pengurangan, enggak ada. Mungkin ada yang mengatakan, ya kalau gitu balik lagi ke zaman sahabat itu. Ya enggak apa-apa kalau bisa balik lagi. Malah kita sangat bersyukur. Tapi kan enggak mungkin, karena sunnatullah kauniyah, ketetapan Allah, kita itu hidup terus-menerus berjalan ke depan, bukan ke belakang. Maka ini kan ada yang baru. Iya, ada yang baru, tapi kan sumber hukumnya sudah ada. Memang apa? Kejadian, peristiwa memang ada yang baru. Tapi kan hukum sumbernya tetap ada. Tinggal apa? Kita cocokkan kejadian ini dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang dicocokkan dengan apa? Kejadian atau dengan hukum. Tapi apa? Hukum ini dicocokkan dengan Al-Quran. Hukum ini dicocokkan dengan hadis. Jadi barometernya yang menjadi tolak ukurnya adalah apa? Al-Qurannya. Bukan Al-Qurannya yang dipaksa untuk apa? Membenarkan atau mengiyakan atau apalah seperti itu dengan kejadian dan hukum yang ada. Semuanya sudah ada kok dalam syariat Islam. Seperti memang hukum Islam sumbernya hanya dua memang betul, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi dalam Al-Quran dan hadis itu menyebutkan boleh dengan ada sumber hukum yang lain. Seperti apa? Ijma. Boleh dengan ijma. Kalau manusia, ulama sepakat, maka itu menjadi sumber hukum. Ijma sebagai sumber hukum itu kenapa? Bukan karena apa-apa, karena memang mengikuti dalil. Dalil apa? Dalil hadis. Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah berkumpul, tidak akan pernah bersepakat, tidak akan pernah ijma dalam satu kesesatan. Nggak mungkin. Berarti kalau umat setelah sepakat, berarti pasti apa?
pasti apa? Benar. Iya kan? Berarti ijma pasti apa? Benar. Kita membenarkan ijma, sehakikatnya membenarkan apa? Nah, ini belum mikir. Hadis. Konsentrasi. Barakallahu fikum. Ana ulangi ya. Fadlul Islam. Kemudian Syekh Muhammad membawakan surat ayat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai akhirnya. Berarti keutamaan Islam yang pertama apa? Islam adalah agama yang sempurna. Keutamaan yang kedua yang menyempurnakannya adalah Allah SWT Maha yang sempurna. Berarti agama Islam sudah sempurna kan? Jadi sempurna itu sudah sempurna, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin, iya kan? Kalau ditambah, coba antunna ummahat ini lagi masak ya, sudah sedep. Tiba-tiba suaminya datang, kemudian ngasih apa? Garam, tambahin garam. Coba, asli monyar-manyir, letek, iya tidak? Apalagi tambahin terasi, iya kan? Udah jenenge apa? Sop apa misalnya? Sop buntut ya. Sop buntut tambahin terasi coba. Yang enggak jelas itu kan? Menyar-manyir kan? Seperti itu. Atau sop buntutnya diganti karena apa? Waluh. Buntutnya dibuang, dikurangin buntutnya seperti itu. Yang tadinya sudah sempurna menjadi apa? Karena ditambahin pasti jadi apa? Tidak sempurna lagi, rusak malah. Ya tidak? Yang tadinya sempurna kalau dikurangin ya rusak juga. Jadi nggak perlu penambahan, nggak perlu pengurangan. Mungkin ada yang berkata, loh ini masalah kan banyak yang terjadi, itu kan? Coba sekarang kalau sholat di Mars bagaimana? Misalnya gitu kan, hukum sholat di Mars. Kalau kita pakai Al-Quran hadis saja, ya pasti bisa. Gak mungkin gak bisa. Karena apa? Nanti ada apa? Turunan sumber yang bisa menjadikan dalil. Tapi turunan yang menjadikan itu dibolehkan menjadi dalil, itu harus diizinkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Diizinkan oleh Al-Quran dan hadis. Contohnya, yang menjadi sumber hukum Islam yang ketiga apa? Ijma. Ijma itu secara asal itu bukan sumber hukum Islam. Gak boleh secara asal dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Tapi kenapa ijma dibolehkan? Karena ijma diizinkan, ditetapkan itu sebagai sesuatu yang pasti benar. Yang netapin siapa berarti? Allah harusnya. Bisa lewat Al-Quran, bisa lewat lisan Rasul, lewat hadis. Salah satu hadis yang menetapkan bahwanya ijma itu pasti benar, bisa menjadi sumber hukum, landasan hukum, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? La tajtami ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah bersesat, tidak akan bersepakat, tidak pernah ijma di dalam kesesatan. Berarti kalau umat sudah sepakat pasti itu apa? Benar. Berarti ijma pasti apa? Benar. Kalau benar berarti boleh menjadi apa? Landasan hukum. Makanya sumber hukum yang keempat apa? Kias. Makanya kias itu tidak disepakati. Dia menjadi sumber hukum tapi tidak sepakat kaum muslimin untuk menjadikan dia sumber hukum. Kenapa? Karena kias itu bisa benar, bisa salah. Dalilnya kias diizinkan banyak banget. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absor. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu ya. Keutamaan agama Islam yang pertama, agama yang telah sempurna. Yang kedua, yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Tidak perlu penambahan dan tidak perlu pengurangan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW telah memperingatkan dengan sangat tegas, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang membuat acara perihal peribadatan dalam urusanku yang baru, yang tidak ada contohnya dariku, maka itu pasti tertolak. Sebenarnya ya Allah ya Rabbi, yang ibadah yang jelas saja sudah banyak atau belum sih?
Banyak banget. Belum tentu kita bisa apa? Melakukan semua, ya kan? Kok bisa-bisanya kita mengadakan hal-hal yang baru yang itu bisa menjadi pro kontra, menjadi keributan, menjadi permasalahan. Kok nggak legowo dengan yang sudah ada aja, yang kita sepakati. Saya sepakat dengan sepakat. Sholat 5 waktu itu sepakat sudah, nggak ada yang berselisih. Kalau ada yang berselisih bisa kafir dia, ya tidak? Sholat 5 waktu bagi laki-laki untuk berjamaah, semuanya sepakat itu lebih utama daripada di rumah, ya tidak? Walaupun ada yang berbeda, ini yang mengatakan wajib, ini mengatakan sunnah muakkadah. Tapi semuanya sepakat tidak? Kalau laki-laki itu sholatnya yang paling baik jamaah di masjid, sepakat tidak? Sepakat. Puasa yang paling, puasa itu Ramadan, sepakat. Puasa Senin Kemis, sepakat. Puasa Ayyamul Bid, sepakat. Puasa Asyura, sepakat. Puasa nanti 6 hari di bulan Syawal, sepakat. Itu dari puasa aja sudah banyak banget. Kenapa bikin puasa yang baru? Puasa mutih, puasa ngasrep, iya kan? Salat 5 waktu sepakat, 10 atau 12 rawatib sepakat, salat duha sepakat, salat witir sepakat, salat tahajud sepakat, tahiyatul masjid sepakat, iya kan? Salat mutlak sepakat, masih bikin apa? Salat yang baru, nisfu saban atau apa seperti itu. Lakukan ini aja sudah gemeng kok. Coba jenengan lakukan sholat ini aja sudah. Sehari full bisa antum habis untuk sholat loh. Kecuali di waktu yang terlarang. Itu habis asar sama habis subuh. Selainnya bebas sholat coba. Coba mau sholat puluhan ribu rakaat ya ada masalah. Kecuali di luar apa? Waktu terlarang yaitu waktu habis subuh dan habis asar. Coba. Atau habis pas matahari tegak di atas kita itu ya. Itu sholat. Kenapa masih mengadakan apa? Hal yang baru. Islam itu udah didesain oleh Sang Maha Tahu pendesainnya yaitu Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW itu dengan yang sangat bijak, yang sangat rapi, yang sangat cocok, tidak mungkin memberatkan. Kalau yang memang senang dia punya kelebihan, pasti akan dibuat apa? Tambahannya atau yang dikenal dalam istilah fikih apa? Sunnah. Coba. Puasa itu yang wajib cuma apa? Ramadan, ya kan? Atau nazar kalau dia berwajib. Secara hukum asal puasa yang wajib adalah Ramadan saja, ya kan? Kan ringan, dari 12 bulan cuma diwajibkan 1 bulan. Salat yang wajib cuma berapa? 5 waktu. Ringan kan? Haji yang wajib hanya sekali, itu pun kalau yang mampu, ya tidak? Ringan tidak syariat Islam? Tapi pengen tambah, thayyib, mau pengen tambah silahkan. Sholat dari sholat tadi sudah. Berarti bisa 20 jam kita sholat terus, bisa itu. Berpahala, ya kan? Kurang apa coba? Puasa, Senin Kemis, Ayyamul Bid, Asyura, puasa 6 hari Syawal, masih kurang, Daud sudah. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Mana yang kuat coba? Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ya tidak. Semuanya itu sudah dibikin Masya Allah loh. Dibikin standar wajibnya itu ringan. Iya kan? Ringan kan? Puasa cuma 1 bulan dalam 1 tahun. 5 kali waktu sholat dalam sehari. Tapi kalau yang memang lagi orang itu punya semangat, diberi peluang enggak untuk melakukan tambahan tadi? Diberi kan? Subhanallah. Kok bisa-bisanya masih mengadakan yang baru? Pasti dia mengadakan yang baru, dia mematikan yang ada. Karena apa? Yang namanya bid'ah pasti akan mematikan sunnah. Dia melakukan bid'ah ini, berkumpul-kumpul dalam mayit yang sudah dipanggil oleh Allah SWT azan, khairi mengko salatnya. Iya tidak? Padahal yang kita sepakat itu sudah azan dulu, sholat dulu, ya kan? Sepakat, nggak ada perselisihan. Kalau ini tahlilan dan yang lain diperselisihkan, ya kan? Mereka berselisih dengan kita, itu kan? Ya harusnya kita apa? Ikut yang kita sepakat, tinggalkan itu dulu. Seandainya betul-betul hati kita, akal kita tunduk terhadap syariat. Coba sih, barakallahu fikum. Itu ya. Jadi cukup. Dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu sudah sangat banyak.
Itu keutamaan agama Islam yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa? Islam itu adalah seagung-agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya yang mana berarti? Jadi kan keutamaan agama Islam. Yang ketiga adalah Islam itu adalah nikmat yang paling agung. Mana dalilnya? Dari firman itu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Ya kan? Dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Islam sebagai setelah menyebutkan kesempurnaan agama, kemudian nanti Islam. Berarti Islam di sini adalah nikmat Allah yang paling besar. Kenapa yang paling besar, ikhwan ummahat? Salah satunya nanti akan disampaikan pada ayat yang ketiga yang akan dibawakan. Karena dengan Islam itu kita mendapatkan kiflain. Kita mendapatkan dua nasib, dua bagian dengan Islam. Bagian pertama adalah bagian dunia. Bagian kedua adalah bagian akhirat. Dan ini tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang Islam. Misal, orang bekerja, orang sholat, orang apapun, beraktivitas apa saja. Kalau dia muslim dan meniatkan untuk beribadah, maka dia mendapatkan berapa bagian? Dua. Iya kan? Dia jualan, maka tatkala dia niatkan ibadah, dia mendapatkan dua, yaitu apa? Keuntungan dan juga pahala. Coba. Itu kan, ya Allah. Kalau orang masih non-muslim, orang masih kafir, kasihan sekali. Dia nggak dapat apa-apa dari akhirat dan sudah pasti azab yang pedih. Kasihan sekali ya. Dunia pun hanya yang sudah ditentukan untuk dia. Ya bisa jadi tetap sedikit dapatnya. Banyak loh orang kafir yang miskin. Banyak tidak? Kasihan sekali itu. Makanya ini. Yang ketiga daripada keutamaan agama Islam adalah apa? Nikmat Allah yang paling agung, yaitu wa atmamtu alaikum nikmati. Kemudian yang keempat adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi waraditu lakumul islama dinan, dan aku Allah Subhanahu wa taala ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Barakallahu fiik. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, falay lan itu tidak akan pernah, maka tidak akan pernah diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat pasti menjadi orang yang rugi. Barakallahu. Itu. Nah, kemudian berikutnya adalah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum." Nah, keutamaan yang kelima ya. Coba diambil kira-kira apa ya? Beliau membawakan ayat dalam surat Yunus ayat 104 yang berbunyi, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Ya ayuhan nas, kepada siapa? Seluruh manusia. Seluruh manusia berarti orang musyrik, orang siapapun. Umum. In kuntum fi syakkim min dini, kalau kalian semua masih ragu tentang agamaku, yaitu siapa? Agama apa? Islam. Maka fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Agamaku itu, aku itu tidak beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian ibadahi selain Allah.
Walakin akan tetapi a'budullahal-ladzi yatawaffakum. Akan tetapi aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian. Barakallahu fikum. Kira-kira di sini keutamaan agama Islam di sini apa? Yang bisa diambil. Katakan Muhammad kepada seluruh manusia, kalau kalian masih ragu terhadap agamaku, aku itu tidak menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, tetapi aku itu menyembah Allah yang telah mewafatkanku. Kira-kira keutamaan Islam dari penggalan ayat ini apa? Bacin? Kan biasanya kan kalau orang anak-anak kecil kan reteng bacin gitu ya. Geseng gitu ya. Barakallahu fiik. Yang kelima, anna ma'budahu Allah. Islam itu Tuhannya itu, sesembahannya itu adalah Allah di sini. Yaitu apa tadi dalam penggalan yang terakhir itu? Walakin a'budullahal-ladzi yatawaffakum. Tapi aku itu menyembah Allah, agamaku Islam. Menyembahnya siapa? Allah. Berarti keutamaan daripada agama Islam adalah apa? Sesembahannya adalah Allah. Emang apa istimewanya sesembahnya Allah? Allah itu adalah al-ilahu al-mustahiqu. Betul-betul sesembahan yang berhak untuk disembah. Yang lainnya nggak punya hak untuk disembah. Dan ini disepakati oleh seluruh manusia. Baik orang Yahudi, orang Nasrani, orang siapapun kecuali orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Semuanya menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang yang menciptakan satu-satunya, yang mengatur, yang menguasai, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Mereka tatkala ditanya, Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Sayaquluna Allahu. Maka mereka akan mengatakan siapa? Menciptakan itu adalah siapa? Allah. Itu orang musyrik loh, jawabannya orang musyrik loh tatkala ditanya. Berarti memang siapa? Allah itu betul-betul yang hak. Berarti kita punya sesembahan yang betul-betul hak. Mau secara dalil, mau secara rasional, secara akal, itu hanya Allah yang hak. Contoh misalnya, orang yang menyembah kepada patung, kepada dewa-dewa dan yang lainnya, maka apa? Mereka sendiri saja tidak bisa memberi manfaat dan mudarat untuk dirinya secara akal. Coba patung itu antum hancurkan, kepruk gitu, sebagaimana sudah dikepruk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak bisa apa? Membela diri, ya kan? Ya, berbicara aja nggak bisa. Ampun Nabi Ibrahim, ampun kula pun dikepruk. Bicara aja nggak bisa, apalagi melawan gitu kan? Ya sudah pasrah gitu kan? Ya namanya patung benda mati gitu kan? Coba akal mana yang waras, akal mana yang masih sehat menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mador, bahkan untuk dirinya sendiri nggak bisa. Jangankan untuk kita, jangan untuk jenengan manusia, untuk membela dirinya saja tidak bisa. Kok bisa-bisanya kita apa? Tadzallul wal khudu, menghinakan diri, merendahkan diri kepada patung-patung tadi, coba. Sampai disembah-sembah, disujudin, dikasih sajen. Subhanallah. Antum pukul juga nggak ada masalah, antum cium juga nggak ada masalah, antum peluk, antum hormati, antum tendang, antum apapun yang nggak ada. Wong mereka nggak punya apa-apa. Coba, bisa-bisanya manusia yang akalnya subhanallah cerdas sekali menyembah kepada sesuatu yang la yanfa' wa la yadur. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyindirnya, menerangkannya dengan sangat baik. Pertama, dalam surat Al-A'raf ayat 194. Surat Al-A'raf ayat 194. Innal ladzina tad'una min dunillahi. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan
yang kalian sembah di selain Allah ibadun amsalukum. Mereka itu ya makhluk semisal kalian, sama persis. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Silahkan kalau enggak percaya, kamu coba sana berdoa pada dia, pada mereka. Minta coba pada mereka. Falyastajibu lakum. Coba mereka suruh apa? Mengijabahi, mengabulkan permintaan kalian. Bisa enggak kira-kira? Tidak akan pernah bisa. In kuntum shadiqin. Makanya oleh Allah SWT ditegaskan kalau kamu benar-benar orang yang jujur. Kalau kamu jujur nggak mungkin menyembah mereka. Mereka nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa menolak madharat. Makanya disebutkan lagi dalam surat Fatir. Dalam surat apa? Fatir ayat 14. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka nggak akan mendengar permintaan doa kalian, nggak akan dengar. Subhanallah. Watu, kayu, patung, mosok bisa mireng Pak Bu. Ya kan? Ini nggak mungkin kan? Seandainya saja, seandainya ini dan seandainya nggak mungkin kan? Kata Allah, walau sami'u. Kalau seandainya mereka mendengar, itu pun nggak mungkin. Kalau seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum. Nggak mungkin dia akan mengijabahkan, mengabulkan permintaan doa kalian. Subhanallah. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Bahkan pada hari kiamat nanti mereka yang antum sembah itu akan mengingkari kesyirikan kalian itu. Akan mengingkari peribadatan kalian terhadap mereka. Ya Allah ya Rabbi. Itu. Mau dari segi apapun, orang-orang musyrik itu orang yang betul-betul sesat. Harus diselamatkan. Bukan kita untuk apa? Untuk menghinakan mereka, tidak. Tapi ayo, ini loh jalan yang benar, Islam. Logik juga apa? Benar. Mau dites dalam sisi manapun, dalam ilmu apapun, Islam itu terbukti bahwasanya itu adalah agama yang betul-betul hak, rasional. Karena memang itu adalah agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Itu ya. 6. Masya Allah. Ya alhamdulillah ya ummahat ya aba. Kita itu diberi hidayah Islam. Bayangkan betapa hinanya kita loh. Takut dengan apa? Batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tunduk, hormat dengan imajinasi setan, iblis, mungkin apa seperti itu yang gambaran-gambaran gitu loh. Dewa-dewa, betara-betara atau apa, buta atau apa seperti itu. Subhanallah, Dracula. Ya Allah ya Rabbi. Makanya agama Islam itu agama tauhid yang mengajak orang itu betul-betul freedom. Betul-betul orang itu merdeka, bebas. Tidak tunduk, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Karena kita butuh dia itu loh. Karena dia sangat sayang pada kita. Jadi kita tunduknya itu karena cinta, karena pengagungan, karena kita butuh, karena Masya Allah, karena semuanya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan ayat surat Al-Hadid ayat 28. Ini ayat yang terakhir yang beliau bawakan dalam bab Fadlul Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulih,
dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Pasti Allah akan memberikan kepada kalian kiflain, 2 bagian, min rahmatih, dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian nur, cahaya, tamshuna bihi, yang kalian bisa berjalan di atasnya. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahim, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, keutamaan Islam yang keberapa berarti? 6. Apa? Jadi penggalan ayat ini coba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, maka pasti Dia akan memberikan kamu 2 bagian dari rahmat-Nya. Dan Dia akan menjadikan untuk kalian apa? Cahaya yang dengannya kalian bisa berjalan. Dan Dia akan mengampuni kalian. Berarti apa? Fadlul Islam apa? Mendapatkan 2 kebaikan. Jadi kalau orang masuk Islam, dia pasti mendapatkan 2 kebaikan. Kemudian yang ke-7 apa? Diberikan cahaya, ya kan? Kemudian yang ke-8 diampuni, ya kan? Jadi orang Islam dalam ayat ini, yaitu surat Al-Hadid ayat 28, itu adalah orang yang berislam seperti itu, mendapatkan 2 bagian. Itu bagian apa? Dunia dan bagian akhirat. Kemudian apa? Diberikan cahaya, kemudian apa? Diampuni. Nah, kita jelaskan. Ayat ini kata Syekh Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, khitabun lil mu'minin. Ayat yang pertama tadi itu ditujukan kepada orang yang beriman. Al-yauma akmaltu lakum dinakum tadi. Kemudian ayat kedua tadi ditunjukkan untuk manusia secara umum, yaitu orang musyrik dan yang lainnya. Kemudian ayat ini yang ketiga yang di bawah ini ditujukan kepada orang yang beriman, baik dari orang Yahudi atau orang Nasrani. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara mereka untuk bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, kepada ahlul kitab tadi. Ini jadi khitabnya yang diajak bicara oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Amanu di sini adalah amanu min ahlil kitab. Amanu dari apa? Ahlul kitab. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Berarti suruh tetap bertakwa pada Allah. Kemudian apa? Wa aminu bi rasulih. Ini ada perintah untuk beriman kepada siapa? Rasulnya Allah. Maksudnya Rasul di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi karena Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, maka ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani suruh diperintahkan untuk beriman kepada Rasul terakhir. Kalau beriman kepada terakhir berarti masuk Islam, ya kan? Jadi keutamaan Islam. Yang pertama apa? Dapatkan apa? Dalam ayat ini maksudnya Allah akan memberikan untuk kalian kiflain, 2 bagian. 2 bagian tadi bisa diartikan apa? Kalau untuk orang-orang sudah beriman, bagian dunia dan bagian akhirat. 2 bagian kalau bagi orang ahli kitab yaitu apa? Pahala dia dulu sebelum Islam tetap tidak hilang. Amalan mereka yang masih dalam keadaan Nasrani dulu atau Yahudi dulu itu tetap nggak hangus. Kemudian apa? Amalan sesudah Islam tetap juga. Berarti dia mendapatkan 2 bagian. Nah itu. Karena ini ayat ini Allah SWT sedang mengajak bicara dengan orang ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Untuk apa? Bertakwa kepada Allah dan beriman kepada siapa? Rasulullah SAW. Artinya masuk Islam. Kalau masuk Islam, mereka apa ganjarannya? Pertama, dapat 2 bagian. Yaitu apa? Bagian amal solehnya tatkala masih Yahudi, tatkala masih Nasrani, dan amal solehnya nanti kalau sudah masuk Islam. Jadi jangan khawatir seperti itu. Yang amal soleh tetap dianggap sebagai amal soleh, tidak
hangus. Bahkan saking itu adil ya, saking rahmatnya Allah, saking cintanya Allah pada hamba, dosanya dihapus. Dosa tatkala masih Yahudi, masih Nasrani dihapus. Kan kalau adil sebenarnya pahalanya tetap, dosanya tetap. Iya enggak? Kalau adil loh ya. Makanya Allah adil. Pahalanya tetap. Karena dulu amal soleh, ya tetap dicatat sebagai amal soleh. Tapi Allah itu adil dan rahim. Makanya apa? Dosanya itu apa? Dihapus. Pahalanya apa? Tetap. Masya Allah. Kurang apa coba? Tuhannya kita semua. Tuhannya kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu maksud dari yu'tikum kiflaini. Kalau ahlul kitab berarti mendapatkan dua bagian, maksudnya bagian amal soleh dia tatkala masih ahlul kitab dan tatkala sudah Islam. Kalau sekarang orang muslim misalnya mendapatkan dua bagian tadi, bagian di dunia dan bagian di akhirat. Wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi. Nah, keutamaan yang ketujuh adalah orang yang masuk Islam itu akan mendapatkan cahaya. Ya Allah ya Rabbi. Kalau sekarang sih sudah susah nggak ada cahaya ya. Kalau dulu kan bisa peteng dedet itu ya. Sekarang kan ya namanya listrik sudah di mana-mana itu kan. Mati listrik pun masih punya HP, ya kan, masih ada cahaya. Coba jenengan pernah enggak? Mungkin hampir jarang banget lah. Yang betul-betul enggak ada cahaya itu loh. Itu kan ya Allah ya Rabbi. Anak pernah itu waktu kemalaman di hutan lumut di Argopuro itu. Itu subhanallah, benar-benar enggak lihat apa-apa itu. Bingung gitu. Ya mending kalau bingungnya itu adalah apa? Semuanya aman, enggak ada masalah kan? Soalnya kan bisa aman itu adalah jalan keluar, bisa juga tidak aman itu adalah apa? Jalan buntu atau jurang, ya kan? Nah, sama orang hidup kan seperti itu. Orang hidup kalau nggak tahu nur, nggak tahu Islam, ya Allah, bingung loh, iya kan? Sekonyong-konyong, hidupnya nggak punya apa tuntunan, nggak punya arah, nggak punya petunjuk, meraba-raba. Nah, itu. Kemudian nur di sini, cahaya di sini bisa dimaksudkan adalah cahaya Islam yang dengannya kalian berjalan di atasnya. Nah, berjalan di sini ada dua, yaitu berjalan di dunia dan berjalan di akhirat. Jadi kalau Islam itu akan membimbing kita, memberikan cahaya bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, ibu-ibu ada yang mau dipertanyakan? Kok bicara sendiri? Sebentar ya. Habis ini insya Allah sudah selesai. Nah, barakallahu fiik. Cahaya itu yang dengannya untuk berjalan, kan tadi kan orang yang masuk kita mendapatkan cahaya tamsuna bihi, yang dengannya dia berjalan. Maksud berjalan ada dua. Yang pertama, berjalan di dunia. Nah, cahaya itu bisa kita gunakan untuk berjalan di dunia. Untuk apa? Yaitu di atas subulus salam, di atas jalan keselamatan, yaitu ketaatan. Kita tahu Islam berarti kita tahu jalan yang benar di dunia. Berarti kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang nggak tahu Islam coba, dia nggak tahu petunjuk Islam coba, hari-harinya dia gunakan untuk apa? Hal-hal yang berbapa bermaksiat, merugikan diri sendiri, merugikan agamanya, merugikan orang lain dan yang lainnya. Iya tidak? Seperti itu. Kemudian jalan di akhirat maksudnya apa? Ila daris salam. Dia mendapatkan cahaya dengan Islam tadi, dengan keislamannya tadi di akhirat, sehingga dia bisa apa? Berjalan menuju ke daris salam. Dar rumah, assalam keselamatan. Yaitu apa? Surga. Jadi orang yang punya cahaya Islam, orang yang Islam nanti diberikan cahaya di akhirat. Makanya apa? Dia bisa berjalan ke surga sampai kepada negeri keselamatannya, rumah keselamatannya, yaitu surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang tidak Islam berarti apa? Tidak punya cahaya. Berarti jatuhnya kemana? Na'udzubillah, ke neraka. Itu. Nah, kemudian yang kedelapan atau yang terakhir daripada fadlul Islam adalah wa yaghfir lakum. Orang yang masuk Islam itu Allah ampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurun rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Jadi itu. Nah, ini yang disampaikan. Jadi keutamaan Islam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab itu ada 8 dan itu bukan pembatasan ya. Itu cuma untuk menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah apa tadi? Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian yang kedua, yang menyempurnakannya adalah Allah tadi. Al-yauma akmaltu, aku Allah SWT yang telah menyempurnakan agama kalian. Kemudian yang ketiga, seagung-agungnya nikmat. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Kemudian yang keempat, satu-satunya agama yang diridhoi, wa raditu lakumul Islam madinah. Kemudian yang kelima, Islam itu sesembahannya adalah siapa? Allah. Allah itu adalah sesembahan yang hak dan yang berhak untuk disembah. Makanya tadi dalam surat Yusuf tadi kan, fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Kemudian yang keenam, mendapatkan 2 bagian. Kalau untuk ahli kitab dia mendapatkan 2 bagian, maksudnya amal soleh dia tatkala masih ahli kitab dan amal soleh dia tatkala nanti masuk Islam. Kalau orang yang sudah Islam 2 bagian, maksudnya bagian amalan dunianya dan bagian pahala di akhirat. Kemudian yang ketujuh, diberikan cahaya. Orang yang masuknya akan mendapatkan cahaya. Cahaya di dunia maksudnya untuk apa? Untuk bisa berjalan di subulus salam, jalan yang menuju kepada keselamatan, yaitu ketaatan kepada Allah. Kemudian kalau cahaya di akhirat untuk menuju kepada apa? Daris salam, rumah yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, yaitu surga. Kemudian fadlul Islam yang terakhir, yang ke-8 adalah apa? Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Ada pertanyaan, monggo Ibu, saya kasih kesempatan untuk bertanya atau berbicara. Tadi nggak tak kasih kesempatan bicara, soalnya saya yang lagi bicara. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.